Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang. Kami dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di video ini kami mau sharing hasil observasi daring kami terhadap Basnas Kabupaten Karanganyar, salah satu lembaga pengelolaan zakat resmi di tingkat kabupaten yang menurut kami cukup menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama dari sisi bagaimana mereka menghimpun, menyalurkan, dan mempertanggungjawabkan dana zakat kepada masyarakat. Langsung saja kita mulai. Hal pertama yang menjadi fokus perhatian kami selama observasi adalah sistem pengumpulan zakatnya. Ternyata mekanisme yang diterapkan jauh lebih terstruktur dari yang kami perkirakan. Basnas Karanganyar memiliki dua jalur utama untuk menjaring muzaki. Yang pertama, mereka membentuk unit pengumpul zakat atau UPZ di berbagai instansi pemerintahan, sehingga di setiap instansi dapat menghimpun zakat dari para pegawainya secara mandiri. Yang kedua, yaitu optimalisasi petugas pengumpul zakat atau PPZ sebanyak 56 personel yang tersebar hingga ke tingkat RT. Berdasarkan data yang kami peroleh, materi jangkauan mereka sangat luas, yakni mencakup lebih dari 6.000 RT, 162 desa, 15 kelurahan, dan 17 kecamatan di seluruh Kabupaten Karanganyar. Hal ini membuktikan bahwa Basnas Karanganyar memiliki jaringan akar rumput yang sangat kuat dan masif. Di sisi digital, Basnas Karanganyar aktif menggunakan website resmi, media sosial, dan layanan zakat online untuk mempermudah masyarakat dalam membayar zakat. Media sosial juga dimanfaatkan sebagai strategi marketing untuk menyebarkan informasi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Nah, menurut kami langkah ini cukup efektif karena membuat informasi lebih terbuka, proses pembayaran lebih mudah, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Basnas. Selanjutnya ada bagian yang paling kami diskusikan adalah dalam kelompok adalah soal penyerahan Basnas Karanganyar, yang dimana punya pilar program utama. Dan program utama yang pertama ada Karanganyar Peduli, Karanganyar Sehat, Karanganyar Cerdas, Karanganyar Makmur, dan Karanganyar Takwa. Dan secara garis besar program mereka terbagi menjadi dua. Yang pertama ada konsumsi dan produktif. Yang konsumtif kayak bantuan sembako, santunan duafa, layanan ambulan gratis, beasiswa pendidikan, pengobatan gratis. Ini penting banget sebagai jaringan pengaman sosial. Tapi kami juga sadar kalau terlalu lama hanya tergantung pada pola ini ada risiko munculnya ketergantungan di masyarakat tersebut. Program produktif seperti Z-Sikel, Zemar, serta pemberdayaan desa binaan dan sentra ternak merupakan terobosan yang sangat baik. Konsep transformasi zakat dari konsumtif menjadi modal usaha ini terbukti efektif dalam memandirikan mustahik agar mampu naik kelas menjadi muzaki. Tapi ada catatan yang perlu diperhatikan. Rata-rata bantuan modal usaha sekitar 1,5 juta rupiah per orang. Dan itu menurut kami masih sangat terbatas untuk bisa jadi fondasi usaha yang bertahan lama. Pendampingan juga yang lebih intensif juga diperlukan karena modal tanpa bimbingan itu resikonya tinggi. Soal transparansi, Basarnas Karanganyar secara rutin mempublikasikan laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat di website resmi mereka. Ini menurut kami adalah sinyal yang baik bahwa lembaga ini tidak hanya bekerja di belakang layar, tapi juga mau terbuka ke publik. Memang belum sempurna secara pasti. Kami melihat beberapa informasi yang terasa kurang detail, terutama soal data dampak program. Berapa persen mustahik yang berhasil naik kelas, tetapi arah sudah benar untuk lembaga zakat di tingkat kabupaten. Kami nilai ini cukup progresif. Jadi, observasi ini kami menyimpulkan bahwa Basnas Karanganyar sudah menunjukkan perkembangan yang cukup berarti dalam pengelolaan zakat modern, dari sisi penghimpunan yang menjangkau akar rumput, program penyaluran yang mulai bergerak ke arah pemberdayaan sampai upaya transparansi yang terus dijaga. Pelajaran terbesar kami dapat yaitu, zakat itu bukan sekedar ritual kewajiban semata. Kalau dikelola dengan serius dan profesional, dampaknya bisa jauh lebih luas dari yang kita bayangkan. Terima kasih Bu dosen atau teman-teman yang sudah menonton. Referensi lengkap bisa dilihat di deskripsi video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.